Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan kembali membawakan kisah pendakian yang dialami oleh saudara kita Mbak Wita asal Kabupaten Malang. Pada saat beliau sedang mendaki ke Gunung Welirang via jalur Tretes yang ternyata di pendakiannya itu tanpa sadar Wita terlibat satu kejadian di masa lalu yang membuatnya lenyap selama hampir 3 tahun tanpa kabar. Keluarga Wita mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk mencari Wita pada saat itu, tapi seolah-olah Wita ini benar-benar lenyap. Bahkan jejak dan catatan simaksinya pun nggak ada sama sekali. Apa saja yang beliau alami? Seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai saat Wita bersama beberapa temannya, Amel, Irman, dan Febri, merencanakan pendakian untuk mengisi hari libur mereka di kampus. Mereka pun akhirnya saling berjanjian menentukan hari dan berencana bertemu di area base camp Tretes karena mereka memang rumahnya ini agak berjauhan. Singkat cerita, saat tiba hari mereka mendaki, Amel, Irman, dan Febri secara tiba-tiba membatalkan rencana mereka, padahal saat itu Wita sudah berada dan menunggu mereka di area base camp Tretes. Tentu Wita bingung dan marah dengan teman-temannya itu, sampai Wita cukup lama berada di dekat base camp karena dia ini nggak tahu harus gimana. Pada saat itu sampai menjelang sore hari, Wita yang masih kebingungan karena nggak berani mendaki sendiri, akhirnya bertemu dengan dua orang pendaki yang mengaku dari Jakarta, yang di sini kita sebut saja namanya Novi dan Arman. Yang setelah mereka ngobrol-ngobrol cukup lama, akhirnya mereka menawari Wita untuk mendaki bareng, tapi mereka bilang tujuan mereka ini ke Welirang, bukan ke Arjuna. Jadi sedikit gambaran buat teman-teman yang belum tahu, Arjuna dan Welirang ini memang satu jalur kalau ditempuh lewat jalur Tretes ya. Karena sudah terlanjur berada di sana, Wita pun akhirnya mengiyakan ajakan dari Novi dan Arman ini untuk mendaki bareng, walau sebenarnya saat itu tujuan Wita ini ke Arjuna ya. Tapi ada semacam perasaan curiga yang dirasakan Wita karena Novi dan Arman ini terkesan sangat kaku dan gak banyak berekspresi. Bahkan saat lagi ngobrol pun mereka cuma ngomong aja dengan pandangan yang agak kosong, tapi semua itu tidak terlalu dipikirkan oleh Wita. Mereka pun akhirnya mulai mengurus simaksi saat itu. Yang anehnya, menurut Wita simaksinya ini sedikit tidak wajar, karena mereka ini cuma seperti nulis nama aja di semacam buku dan langsung berangkat. Bahkan menurut Wita, buku tempat mereka nulis nama ini kayak buku yang sudah sangat lama karena kertasnya ini sudah agak kuning kecoklatan. Bayarnya pun pakai semacam koin kecil yang berwarna emas ya, bukan uang kertas biasa yang dibawa oleh Wita. Wita sempat bingung saat itu karena nggak tahu harus gimana bayarnya, tapi Novi bilang itu sudah untuk mereka bertiga, jadi Wita ini hanya berterima kasih ke Novi dan mereka pun langsung memulai pendakiannya. Perjalanan mereka menuju pos 1 atau pos pet bocor ini sebenarnya cukup lancar ya, tapi Wita ini agak sedikit heran karena jalurnya ini sangat berbeda dari yang terakhir dia lewati sebelumnya. Terkesan lebih gelap dan akses jalan jauh lebih sulit. Beberapa kali Wita ini sampai hampir jatuh, entah karena tersandung atau terpeleset sesuatu. Tapi Novi dan Arman ini seperti sama sekali tidak peduli kepada Wita karena mereka ini cuma diam dan terus saja jalan. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke pet bocor, Wita samar-samar mulai mendengar suara raungan.
dan juga suara keramaian seperti orang banyak yang kayak lagi rembang atau nyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa ya. Dan suara itu benar-benar sangat jelas di telinga Wita yang membuat Wita mendadak diam dan merinding karena suasana tiba-tiba saja berubah. Pada saat itu Wita kaget karena ketika dia ngelamun, dia ditegur oleh Novi yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Padahal tadi jarak mereka ini cukup jauh karena Wita jalannya ini agak lambat. Novi tanya saat itu, "Ada apa, Wit?" "Oh enggak, Pak. Emang lagi ada acara apa? Kok ada suara orang-orang lempang?" Saat Wita tanya kayak gitu, entah kenapa pandangan Novi ini mendadak berubah jadi tajam dan menakutkan ke arah Wita. Bahkan sampai membuat Wita ini merinding gitu melihat Novi. Novi juga tidak menjawab apa-apa dan hanya minta Wita untuk tidak usah mikirin itu dan terus lanjut perjalanan aja. Mau gak mau Wita pun terus melanjutkan perjalanannya. Yang makin lama Wita justru makin heran karena seingat dia dari base camp ke Pet Bocor ini tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 20-30 menitan. Tapi saat itu sudah cukup lama mereka jalan. Mereka belum juga sampai di area Pet Bocor. Di situ juga Wita baru menyadari kalau sebagian besar stok air minumnya ini ternyata tertinggal di basecamp tadi. Jadi Wita berencana untuk menambah atau membeli stok air minum di Pet Bocor ini karena memang di sana ada semacam warung ya yang menjual berbagai keperluan untuk para pendaki. Tapi begitu tiba di area yang dibilang Novi Pet Bocor, Wita lebih bingung lagi karena itu seperti cuma area yang gak terlalu luas di tengah-tengah hutan. Padahal seingat Wita Pet Bocor ini gak kayak gitu dan juga ada warung di situ. Sementara yang dia lihat saat itu gak ada apa-apa sama sekali. Wita pun akhirnya bilang ke Novi kalau stok air miliknya ini ketinggalan. Dia mau beli tapi warungnya kok gak ada gitu. Tapi Novi cuma menjawab, "Tenang aja, nanti coba ketemu air, gak usah terlalu dipikirin." Wita pun cuma ngangguk dan mereka gak lama di situ, lalu langsung melanjutkan perjalanan. Di sini antara heran, takut, dan bingung karena semua yang dia lewati dan yang dia lihat ini jauh sekali berbeda dari yang sebelumnya. Tapi Wita saat itu berusaha mikir positif, kali aja emang warungnya pindah atau emang semuanya udah berubah aja gitu. Lagian dia juga gak sendirian, ada Novi dan Arman, jadi mungkin akan sedikit aman lah gitu. Tapi sebenarnya Wita ini salah ya. Perjalanan Wita saat itu jadi makin berat karena mereka ternyata gak sampai-sampai di pos 2 atau kop-kopan. Wita ini sampai berkali-kali minta untuk istirahat. Bahkan bekalnya sudah berkurang cukup banyak karena ya dimakan sama Wita saking jauhnya gitu. Anehnya Wita ini sama sekali tidak melihat Novi dan Arman ini makan atau minum, atau seenggaknya kelihatan capek aja gitu kayaknya enggak. Di situ karena ngerasa kondisinya sudah agak turun, Wita pun akhirnya memberanikan diri untuk tanya apa pos 2 atau kokopan ini masih jauh karena dia sudah ngerasa capek. Airnya juga sudah tinggal sedikit. Novi saat itu menjawab, "Udah deket kok Wit, dan udah disiapin tempat di sana untuk kamu istirahat." Wita jadi heran lagi, gimana mungkin mereka nyiapin tempat untuk Wita karena mereka aja mendakinya bareng-bareng saat itu. Dan disitulah awal kecurigaan Wita karena seolah-olah Wita ini baru sadar atau ingat semua kejanggalan dari Novi dan Arman ini sejak awal mereka ketemu. Dan baru saja Wita menyadari hal itu, sosok Novi dan Arman ini secara tiba-tiba lenyap di depan mata Wita. Jadi kata Mbak Wita, sosok Novi dan Arman ini berubah menjadi asap kemudian hilang gitu aja. Seketika itu badan Wita ini lemas dan kaget karena heran dan ketakutan. Kok ternyata Novi dan Arman ini bukan manusia gitu. Wita saat itu bingung dia berada di mana sekarang karena areanya sama sekali nggak bisa dia kenali.
Cukup lama saat itu Wita menangis kebingungan, bahkan sampai dia ini teriak-teriak minta tolong berharap ada yang tahu keberadaan dia di situ. Tapi semuanya sia-sia karena memang gak ada tanda-tanda orang lewat atau tanda-tanda pendaki yang lewat. Kondisi Wita saat itu juga terus menurun yang memaksa Wita untuk buka camp di situ untuk istirahat. Wita juga nggak tahu saat itu udah jam berapa karena dari tadi kayaknya matahari ini nggak turun-turun. Selesai buka camp, karena udah nggak kuat, Wita pun akhirnya memutuskan untuk langsung tidur dan berharap ketika dia bangun, dia sudah pulih dan punya cukup tenaga untuk kembali turun. Dan di situ Wita ini sama sekali belum menyadari kalau gangguan yang dia alami jauh lebih besar dari yang dia lihat atau yang dia pikir. Di sisi lain, keluarga Wita di rumah ini mulai kebingungan karena sampai hari ke-7 Wita belum juga pulang. Kakak Wita sudah berusaha tanya ke teman-temannya, tapi mereka semua hanya tahu kalau Wita ini lagi muncak ke Arjuno ya, yang akhirnya kakak Wita ini memutuskan untuk ke Tretes untuk menanyakan apa Wita memang lewat jalur situ atau apa sudah turun. Tapi begitu tiba di Tretes, petugas basecamp sama sekali tidak tahu atau pernah tahu pendaki dengan ciri-ciri seperti Wita. Bahkan di data simaksi para pendaki pun tidak ada nama Wita, yang akhirnya membuat kakak Wita ini mau gak mau coba ke basecamp lain untuk tanya. Singkat cerita, setelah hampir 2 minggu, keluarga Wita ini belum juga bisa menemukan di mana Wita berada. Semua basecamp atau jalur pendakian sudah mereka datangi, tapi tidak ada satupun jejak atau catatan soal Wita ini. Mereka pun mulai membuat laporan dan melibatkan aparat untuk membantu menemukan keberadaan Wita. Cukup lama kasus itu terus bergulir dan diselidiki, tapi karena info soal Wita terakhir kali ini sangat minim, ditambah lagi dengan data-data Wita yang gak ada di mana-mana, akhirnya membuat kasus ini kayak tergantung-gantung cukup lama karena kekurangan bukti gitu. Kembali ke Wita, saat itu entah berapa lama Wita ini tidur. Dia ini kemudian terbangun dalam keadaan linglung dan kaget karena hampir separuh badannya ini sudah tertimbun oleh tanah. Bahkan tendanya pun sudah setengah rusak, compang-camping di sana sini. Wita kemudian mencoba mengecek barang-barangnya, ternyata semua rusak dan berseceran di mana-mana. Wita kebingungan berapa lama dia tidur sampai saat dia bangun kondisinya sudah seperti itu ya. Wita juga bingung dia harus makan apa karena semua bekalnya sudah banyak yang hilang dan sebagian sudah busuk. Mau gak mau Wita pun berkeliling untuk mencari apapun yang bisa dia makan karena sudah sangat lapar. Wita seolah-olah terus berputar-putar di hutan dan bertahan dengan makan apapun yang dia jumpai selama hampir 1 minggu yang dia rasakan ya. Yang makin lama kondisi fisik Wita juga terus memburuk karena dia kekurangan air dan makanan. Ditambah lagi Wita ini tiap malam harus bertahan dari udara dingin yang sangat menusuk. Sampai di titik Wita mulai susah untuk membedakan dunia nyata dan tidak. Dia mulai banyak berhalusinasi dan hal itu berawal saat dia sedang mencari sesuatu yang bisa dia makan. Karena tiba-tiba Wita ini melihat gak jauh dari tempatnya ada sosok laki-laki bertelanjang dada yang berdiri membelakangi dia. Wita saat itu berkali-kali manggil-manggil dia, tapi dia justru perlahan berjalan menjauh. Yang mau gak mau membuat Wita ini berusaha mengikuti sosok laki-laki ini, berharap bisa sampai di perkampungan terdekat dan dia bisa minta tolong. Dia pun terus berusaha mengikuti sosok laki-laki ini, tapi ternyata Wita justru sampai di semacam pemakaman yang semua makamnya ini gak ada batu nisannya. Jadi kayak semacam gunungan tanah aja, ada banyak gitu. Dan dari dalam makam-makam ini ada banyak sekali suara-suara tangisan dan teriakan yang seolah-olah minta bantuan ke Wita untuk menolong mereka gitu.
Seketika itu Wita pun panik karena takut dan berusaha keluar dari area makam itu sampai akhirnya dia kembali masuk ke dalam hutan. Dan disitulah sepertinya fisik Wita ini sudah mencapai batasnya. Wita sudah tidak ingat apa-apa lagi saat itu karena dia sudah pingsan ya. Di sisi lain, ternyata sudah hampir 6 bulan keluarga Wita melakukan berbagai cara untuk menemukan keberadaan Wita ini, tapi semua seperti sia-sia. Bahkan ayah Wita ini sampai sakit keras karena terus memikirkan Wita. Sampai secara tiba-tiba kakak Wita ini mengalami mimpi yang cukup aneh. Karena di dalam mimpinya ini, kakak Wita seperti sedang mendaki sendirian ke Arjuna, yang kemudian di tengah-tengah pendakiannya itu, dia melihat Wita seperti terikat dan dikelilingi berbagai makhluk gaib seolah-olah Wita ini sedang ditawan. Tentu saja kakaknya ini berusaha menyelamatkan Wita yang dalam kondisi kayak gitu ya, tapi belum sempat dia melangkah, kakak Wita secara tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dan disitulah di depan kakaknya ini sudah berdiri sosok pria dan wanita yang nantinya Wita tahu kalau dua sosok itu adalah sosok Novi dan Arman yang mengajak Wita muncak sampai membuat Wita seperti tersesat dan terkurung sampai selama itu. Dua sosok ini kemudian bilang ke kakak Wita kalau mau Wita selamat dan bisa kembali pulang, dia harus mendaki ke Welirang berdua dengan ayahnya. Sehabis ngomong kayak gitu, sosok Novi dan Arman ini tiba-tiba lenyap, meninggalkan kakak Wita dalam kondisi ketakutan dan kebingungan. Esok harinya akhirnya kakak Wita pun menceritakan apa yang dia alami kepada keluarganya. Dan setelah kakak Wita ini menceritakan itu semua, ayah Wita ini mendadak marah dan bilang kalau itu semua tidak masuk akal. Yang akhirnya semua berakhir di situ tanpa ada tindak lanjut lagi dari keluarga Wita. Singkat cerita, tahun-tahun pun berlalu. Kondisi ayah Wita yang mulai membaik berbanding terbalik dengan kondisi ibu Wita yang makin lama makin lemah dan sakit-sakitan karena masih tidak bisa menerima hilangnya Wita. Tepat di tahun ketiga hilangnya Wita, secara tiba-tiba ayah Wita ini mengajak kakak Wita untuk mendaki ke Welirang, yang tentu itu langsung mengingatkan kakak Wita pada apa yang dia alami beberapa tahun yang lalu soal mimpinya itu. Hal itu dilakukan ayah Wita karena selama ibunya sakit ini, ibu Wita ini selalu bilang ke ayah Wita untuk mencoba melaksanakan apa yang dimimpikan oleh kakak Wita. Siapa tahu itu memang jalan keluar untuk Wita. Mereka pun akhirnya siap-siap dan segera berangkat menuju Tretes, lalu langsung memulai pendakiannya. Dan saat itulah di sepanjang perjalanan, ayah Wita yang terlihat sangat sedih mulai bercerita ke kakak Wita kalau sebenarnya dulu di masa mudanya dia sudah pernah mendaki Arjuna Welirang bersama dua temannya, yang kemudian sesuatu terjadi sampai membuat kedua temannya itu terperosok ke jurang. Pada saat itu mereka meminta ayah Wita untuk turun dan minta bantuan untuk menyelamatkan mereka ya. Tapi ayah Wita justru langsung pulang tanpa melakukan apa-apa karena takut disalahkan kalau sampai dua temannya itu terlambat diselamatkan. Sesaat setelah ayah Wita menceritakan itu, secara tiba-tiba muncullah sosok Novi dan Arman yang memandang ke arah mereka dengan marah. Seketika itu ayah Wita menangis terseduh-seduh meminta maaf kepada mereka karena dulu meninggalkan mereka berdua begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Dan disitulah semuanya menjadi jelas ya kenapa Wita mengalami hal itu dan apa penyebabnya gitu. Ayah dan kakak Wita kemudian gak bisa mengingat apa-apa lagi setelah kejadian itu karena mereka pingsan. Dan ketika mereka sadar, mereka sudah ada di samping Wita yang juga sedang pingsan. Hingga cerita mereka pun membawa turun Wita dengan perasaan bercampur aduk karena setelah 3 tahun mereka akhirnya bisa menemukan Wita yang ajaibnya dalam kondisi selamat, walau keadaan Wita sudah sangat menyedihkan ya.
Setelah kondisi Wita sudah mulai pulih, disitulah ayah Wita kembali menceritakan apa yang sudah dia lakukan, sekaligus minta maaf ke Wita dan keluarganya karena mungkin saja apa yang dialami oleh Wita adalah akibat dari apa yang dilakukan dulu oleh ayahnya. Dan ketika saya datang ke rumah Mbak Wita ini, saya sudah tidak bisa bertemu dengan ayah beliau karena kata Mbak Wita, beliau sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Bisa dibilang ini adalah salah satu cerita paling mengerikan yang pernah saya dengar selama saya membuat konten seperti ini. Dan Mbak Wita hanya berharap semoga tidak ada lagi yang mengalami hal yang seperti yang dia alami dan tidak ada lagi yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh ayahnya, karena memang akibatnya bisa sampai sejauh itu. Mbak Wita ngerasa sangat beruntung karena dia masih bisa selamat, tapi tetap saja hal itu meninggalkan trauma yang sangat dalam di hati Mbak Wita. Jadi di sini saya ucapkan banyak terima kasih buat Mbak Wita karena sudah mau menceritakan kisahnya di sini, karena memang itulah sebenarnya tujuan dari konten-konten di sini saya buat. Bukan hanya untuk menceritakan hal-hal mistis, tapi juga mengungkap apa yang mungkin selama ini tidak bisa diceritakan oleh narasumber-narasumber yang saya temui. Kisah dari Mbak Wita ini sebenarnya cukup panjang kalau saya ceritakan secara keseluruhan ya, tapi mungkin itu akan saya bawakan di video selanjutnya atau di video lain kali, karena memang kondisi saya saat ini sedang kurang enak badan, jadi agak saya singkat lah ceritanya. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap inti dari apa yang dialami oleh Mbak Wita ini, dan nanti kalau kondisi saya sudah agak membaik, saya akan kembali menceritakan dengan jelas semua yang dialami oleh Mbak Wita ini. Jadi sampai ketemu di kisah nyata spesial akhir tahun selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.